Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Ajeng Daily. Jangan lupa yang belum like ya di like, yang belum komen, yang belum subscribe harap subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Ding 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 ding. Oke, hari ini aku mau bikin nasi goreng ala restoran-restoran gitu. Nah, itu udah ada bawang merah sama bawang putih yang udah aku halusin. Boleh diparut, boleh ulek. Kalau aku ulek ya. Aku parut. Nah, bahan-bahannya tadi udah ada di deskripsi. Terus itu ada, aku ulangi lagi ya, ini bahannya ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai, terus ada kecap asin, kecap ikan, kecap manis, sama saus tiram. Terus ada lada, ada gula sama penyedap ya. Itu ada garam juga, aku kasih garam sedikit, takutnya kurang asin nantinya. Oke guys, ini aku masih nunjukin beberapa bahan yang aku pakai. Terus buat isiannya terserah ya. Kalau buat isiannya tuh opsional. Terserah kalian biasanya pakai telur ya monggo, pakai sosis monggo, pakai bakso, pakai udang, pakai ayam, terserah. Nah, berhubung di rumah cuma ada sosis dan bakso, sosis dan telur, oke, kita pakai telur dan sosis saja ya. Terus itu aku udah ada 2 piring nasi, beratnya udah aku timbang masing-masing 100 gram, jadi totalnya 200 gram. Nah, ini untuk porsi 3-4 piring ya. Nah, sekarang kita panasin pannya dulu, wok pannya. Nah, untuk masak nasi goreng, bakmi, capcay dan kawan-kawan itu harus high temperature. Kenapa? Karena dia kalau nggak high temperature rasanya tuh akan beda guys, gitu. Makanya kenapa sih kalau di restoran-restoran itu nasi gorengnya lebih enak? Yes, jelas lah, mereka pakai kompornya juga pakai kompor yang high temperature gitu. Nah, makanya kalau bikin nasi goreng, bakmi, capcay dan kawan-kawannya tuh Chinese food, kalian harus bener-bener prepare bahan-bahannya dulu, bumbu-bumbunya dulu, baru kalau udah depan kompor udah tinggal sereng cepet ya. Oke, ini kita tunggu sampai benar-benar panas si minyaknya. Tadi aku pakai agak banyak minyaknya karena aku mau numis mau goreng si telurnya dulu ya. Ini aku pakai 3 butir telur dan aku memang suka yang agak garing. Meskipun diorak-arik gitu, aku lebih suka yang agak garing. Balik lagi ya, kalau kayak gini kan sesuai selera. Nah, terus kalau kalian pakai seafoodan kayak ayam, udang ya, terus cumi mungkin, itu ada baiknya digoreng dulu. Karena apa? Kalau nggak digoreng nanti dia ngeluarin air nih, akhirnya ngedropin si wok pan dan suhu yang sudah ada di penggorengan kalian. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut lebih baik digoreng dulu. Mau si ayamnya atau udangnya atau cuminya atau seafoodan yang lain, karena mereka mengandung air. Oke, ini setelah aku orak-arik telurnya sudah berbusa, kita masukin sosisnya ya. Sosisnya biar agak sedikit ke frying, ke goreng, biar hasilnya agak-agak sedikit kaku di luar, tapi dia masih juicy di dalam gitu, meskipun kita ngirisnya tipis-tipis. Nah, kalau udah kayak gini, kalau kelihatan dia sudah agak berkaramel gitu atau agak gosong-gosong dikit tuh si sosisnya, baru kita masukin si bawang merah, bawang putih. Nah, pada saat kita masukin bawang merah, bawang putih pun kita harus benar-benar nunggu sampai si bawang merah, bawang putih itu ngeluarin aroma wangi atau aromatik ya, aromatik dari si bawang merah, bawang putih. Kalau belum, jangan, harus benar-benar ngeluarin aromatiknya. Nah, kita aduk terus dulu sampai dia benar-benar ngeluarin aromatik, wanginya dapet, apa segala macamnya. Itu yang bikin juga nasi goreng di restoran tuh jauh lebih enak sih gitu. Nah, ada juga kalau aku lebih suka daun bawangnya banyak, karena daun bawang banyak itu juga dia menimbulin aromatik tersendiri ya buat nasi goreng gitu. Jadinya kayak lebih wangi-wangi enak gitu loh. Itu. Nah, kalau udah seperti ini, dia sudah timbul aromatik apa segala macam. Nah, ini juga kunci baru yang aku dapetin dari beberapa resep. Dia pakai minyak ikan, bukan minyak ikan ya, kecap ikan. Kecap ikan ini dimasukin duluan
Terus kita frying, kita goreng biar dia juga nimbulin aromatik buat si nasinya. Terus aku masukin daun bawang sama si cabai. Nah kalau cabai ini opsional ya, kalau misalkan ada anak yang mau makan juga, dia masih kecil, ya lebih baik di skip. Tapi kalau yang makan orang dewasa semua, ada enaknya dipakai gitu. Terus kalau bagi yang nggak suka terlalu pedas ya otomatis cabenya bisa dikurangin. Kalau yang suka pedas, cabenya bisa ditambahin. Semua itu opsional sih, tergantung selera masing-masing yang masak nih, selera masing-masing yang ada di rumah juga. Nah setelah cabenya ikut wangi, daun bawangnya juga ikut wangi, baru si nasi dimasukin. Ada baiknya juga pakai nasi yang bukan nasi jemek ya. Dan artinya kadang ada yang kebiasaan di rumah nih, pakai nasinya bukan yang agak keras, pakai agak yang lembut. Nah kalau untuk nasi goreng lebih baik yang agak keras, karena dia bakalan lebih kemeprul gitu loh ya. Kalau pakai nasi lembek itu biasanya jadinya kayak gerembel-gerembel, nggak enak gitu kalau buat nasi goreng. Terus habis kayak gini, ini sedikit kita ratain, baru nanti kita masukin tuh ada kecap asin, kecap manis, saus tiram, lada, gula, penyedap itu baru kita masukin. Terus diaduk terus sampai rata, sampai bener-bener semuanya itu kena bumbunya ya gitu. Terus jangan lupa dikoreksi rasa gitu. Nanti kalau kurang asin kah, atau kurang manis kah, atau kurang gimana-gimana ya itu bisa kita tambahin. Terus ini aku juga pakai saus tiram ya, saus tiramnya juga dipakai. Nah ini yang mungkin yang bikin enak juga kali ya. Dan ini udah aku berapa kali masak, ini tuh enak banget. Sama deh kayak yang model kalau kalian pernah nyoba nasi goreng Solaria, nasi goreng di apa itu, mungkin di selain Solaria tuh apa sih yang satunya tuh ada ya, kayak gitu juga. Itu kayak gini rasanya. Nah daripada kalian beli mahal-mahal di sana ya kan, cuma dapat secepluk nasi goreng kayak gitu, lebih baik bikin sendiri di rumah, sak melu kayak bikin sak puasnya makan kan gitu ya. Dan bahan-bahannya ini tuh gampang banget didapat sih, banyak juga di pasar, mungkin di pasar swalayan, di pasar tradisional tuh juga banyak banget bahan-bahan kayak gini, atau mungkin di bakul-bakulan sayur. Nah mungkin yang agak susah sih di kecap ikan ya, kalian mungkin harus belinya di pasar pasar swalayan, itu pasti ada, atau di toko bahan kue. Toko bahan kue itu biasanya ada tuh kecap-kecapan. Oke, ini udah kita masukin semua kecap-kecapnya, udah kita kasih garam, gula juga. Nah ini diaduk terus sampai bener-bener dia rata, kecampur gitu, sampai kira-kira warnanya rata lah ya. Pokoknya jangan dikecilin kompornya. Kalau kalian kecilin kompornya bakalan beda lagi rasanya gitu. Mungkin juga ini yang bikin nasi goreng enak ya kalau di abang-abang gitu di restoran, mungkin karena mereka pakai high temperatur segala macam tuh enak banget, nget. Oke, kita nunggu sampai dia bener-bener rata ya.
Nah, ini nasinya sudah mulai agak garing ya. Dia udah semua udah rata, udah kecampur sama bumbu-bumbunya, udah kecampur sama kecap-kecapnya juga, dan dia sudah agak sedikit lebih garing lagi. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, berarti siap kita plating. Nah, untuk hari ini aku nyiapin 3 piring karena buat suamiku sama buat anak-anakku. Oke, kita plating rata dulu ya. Ini tuh kalau nasi goreng tuh dinikmatinnya tuh enak banget ya, apalagi kalau udah ada acarnya tuh, acar timun gitu-gitu tuh, wah enak banget itu. Terus ditambah ada kerupuk ya, mungkin entah kerupuk udang, kerupuk apa, pokoknya kerupuk lah. Itu tuh buat kenikmatannya bertambah. Terus di atasnya ditaburin apa? Bawang goreng. Waduh, udah deh. Makan tuh nggak nengok, kalau meskipun ada tetangga manggil-manggil juga nggak kira kedengeran deh kalau kayak gini tuh. Enaknya enak banget gitu soalnya. Nah, mungkin bunda-bunda mau nyoba ngerikuk, silakan dirikuk masakannya. Terus kalau suka dirikuk, kalau nggak suka ya di skip aja ya, jangan dicelatu, jangan dihina-hina. Sama-sama belajar, sama-sama kita kita memperbaiki masakan gitu ya. Mungkin kalau misalkan kurang ini boleh ditulis di komen ya. Kalau misalkan menurut kalian resepnya kurang ini, oke, tulis di komen, nanti aku coba ngerikuk dengan tambahan resep dari kalian. Oke, ini udah aku bagi rata, terus aku nanti aku tambahin itu kerupuk ya. Cuma karena aku nggak sempat bikin acarnya ya, berarti nggak ada acarnya sama nggak ada kerupuknya. Tadi aku tak tambahin bawang goreng ya, bukan kerupuk. Nah, kalau aku karena nggak ada acar ya udah, berarti di skip aja ya. Nggak ada kerupuk jadi di skip aja, tapi gini aja udah enak banget, anakku aja doyan banget. Oke, masakan hari ini udah selesai. Pagi ini bukan hari ini pagi banget aku bikin karena buat sarapan. Oke, karena masakannya udah selesai. Terima kasih sudah melihat masakan aku. Happy watching. See you next time di video selanjutnya. Bye.